Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Oke, hari ini insyaallah selain mengisi angket, kita akan membahas soal-soal dari penilaian harian keseimbangan kimia di kelas A. Semoga ilmu yang akan diperoleh bermanfaat dan berkah untuk kehidupan kita. Oke, soal nomor 1, skornya itu 1,5. Pada pembakaran batu kapur berikut, CaO ditambah CO2 menghasilkan CaCO3 solid. Tetapkan kesetimbangannya, Kc dan Kp adalah. Nah, jadi ada dua jawaban untuk soal nomor 1. Nah, Kc itu yang masuk ke rumusan. Kc yang masuk ke rumusan itu adalah untuk yang fasa. Ini Kc ya. Oh, saya ingetin lagi. Kc itu untuk gas dan aquos. Jadi Kc itu hasil kali konsentrasi produk dibagi reaktan. Berarti produknya itu kanan dibagi kiri. Nah, karena kanan itu solid, berarti 1 per. Nah, ini CaO juga solid, berarti 1 per 1 kali konsentrasi CO2 pangkat 1. Berarti jawabannya adalah 1 per konsentrasi CO2. Ini untuk Kc. Nah, Kp itu hanya untuk gas. Berarti jawabannya Kp itu adalah sama ya dengan yang itu. Cuma bedanya kalau itu konsentrasi, yang ini gas. Berarti pakai tekanan. PCO2. Nah, nomor 1 inilah jawabannya. Kalau jawabannya nggak ada P-nya, salah nggak? Kalau apa? Jawabannya nggak ada P-nya. Kalau jawabannya nggak ada P-nya, kurang tepat. Kalau nggak ada P-nya, berarti dia molekul, bukan tekanan. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Oke, soal nomor 2 persis sama dengan soal nomor 1. Oke, persis sama dengan soal nomor 1 ya. Jadi masih sama. Berarti kita mencari Kc dan Kp. Nah, Kc berarti, nah ini kan solid. Ini gas. Berarti tinggal CO2, konsentrasi dari O2. Nah, koefisiennya ada 2. Berarti pangkat 2. Dibagi kiri. Kirinya kebetulan solid. Berarti Kc-nya jawabannya ini aja. Nah, Kp juga sama. Tinggal diganti aja konsentrasinya dengan tekanan. Berarti jawabannya tekanan dari oksigen, gas oksigen dipangkatin 2. Berarti inilah jawabannya. Boleh nulisnya kayak gini, boleh nulisannya kayak gini. Nah, boleh kayak gitu. Itu jawaban untuk soal nomor 2. Ini skornya sama ya, 1,5 juga. Insya Allah bisa dipahami ya. Kita next ke soal nomor 3. Oke, soal nomor 3. Diketahui suatu reaksi kesetimbangan 2A ditambah B. Ya, kenapa atorik abiasa?
Kepencetat, Afwan. Oh, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Diketahui suatu reaksi kesetimbangan 2A ditambah B menjadi A2B pada kondisi awal di dalam bejana 2 liter terdapat 5 mol A dan 4 mol B. Jika dalam kesetimbangan terdapat 1 mol A, maka tetapan kesetimbangannya atau KC-nya adalah titik-titik. Nah, berarti kita buat dulu persamaan reaksinya. Itu sudah ada di soal, tinggal kita tulis ulang. 2A ditambah B menjadi A2B. Nah, kita buat dulu mula-mula bereaksi setimbang. Nah, mula-mula zat A itu ada 5 mol. Nah, zat B mula-mula ada 4 mol. Ternyata di akhir reaksi kesetimbangan atau saat setimbang itu ada 1 mol A. 1 mol A. Nah, berarti berapakah yang digunakan untuk bereaksi di sini? Berapa kira-kira? Yang digunakan untuk bereaksi. Berapa? Awalnya 5, dipakai setelah bereaksi 1 sisanya. Berarti yang dipakai berapa? 4 mol. 4. Nah, di tahap reaksi itu perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien. Mol sama dengan perbandingan ya, perbandingan mol itu sama dengan perbandingan koefisien. Kalau koefisiennya 2 itu 4 mol, kalau koefisiennya 1 ya setengahnya, berarti 2 mol. Yang ini juga sama, karena koefisiennya 1 berarti 2 mol juga. Ini awalnya nggak ada, berarti 0. Ini reaktan, awalnya 4, bereaksi 2, berarti sisanya tinggal 2 mol. Nah, ini awalnya 0, dihasilkan 2, berarti saat setimbang ada 2 mol. Nah, kalau sudah dapat kesetimbangan, kita masukin ke rumus KC, seperti di soal nomor 1 dan nomor 2 tadi. KC ya. Nah, KC itu kan konsentrasi kanan dibagi kiri. Kanannya ada A2B. Kirinya ada A. Pangkatnya jangan lupa 2. Dan B. Kayak gitu. Nah, ini kan konsentrasi. Ini baru mol. Nah, di sini ada wadah 2 liter. Jadi konsentrasi itu rumusnya mol dibagi volume. Mol dibagi volume. Berarti 1 dibagi 2. Berarti setengah ya. Berarti ini setengah. Ini 1 mol nih. Oh ya, Afwan. Salah nulis. Nah, ini A2B kan 2 mol nih. Berarti 2 dibagi 2. Berarti 2 per 2. Dibagi. Nah, A itu 1. Berarti 1 per 2, jangan lupa dipangkatin 2. Dikali B, B-nya berapa? 2. Berarti 2 per 2. Nah, kalau ada yang sama dicoret. Nah, ini sama nih. Coret, ini coret. Dapatlah jawabannya adalah 1 per, nah 1 per 2 pangkat 2, 1/4 kan? Berarti 1 dibagi 1/4, berarti jawabannya 4. Oke, silahkan. Kalau ada yang mau ditanyakan dulu. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan, boleh. Atau yang mau minum juga boleh nih. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan.
Tidak perlu ditulis dulu, nanti bisa di-share di YouTube ya, biar bisa diulang-ulang kalau ada yang kurang paham. Khususnya bagi yang berminat di sains sesuai dengan anket yang ditulis tadi. Kalau di sosum, kalau yang mau berminat ke sosum atau ke syar'i, minimal kita berjuang gitu ya. Siapa tahu nanti kita punya adik, punya ponakan, atau nanti punya anak, walaupun kita jurusannya syar'i atau sosum, kita bisa ngajarin sesuai dengan kemampuan kita. Jadi jangan juga disesiain waktunya karena kita belajar lumayan kan 4 jam seminggu untuk pelajaran matematika, fisika, kimia, biologi dan seterusnya. Itu setengahnya dari mana? Yang mana? Yang A kuadrat. Oh ini molnya kan 1, volumenya 2 liter. Jadi konsentrasi itu mol dibagi volume. Karena molnya untuk A itu 1 mol dan volumenya 2 liter, berarti 1/2. Ini 2-nya dari mana? Dari koefisiennya 2 nih, koefisiennya 2. Jadi dipangkatin 2. Gimana? Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, kita next ke soal selanjutnya. Sudah ya, kita next ya. Soalnya mau set clear kalau next. Oke, kita next ke soal selanjutnya. Oke, soal nomor 4. Kalau di nomor 3 itu tentang KC, nah di soal nomor 4 itu tentang KP. Gas N2O4 terdisosiasi 20% menjadi gas NO2. Jika tekanan total pada kesetimbangan adalah 3 atmosfer atau 3 atm, maka harga tetapan kesetimbangan KP-nya adalah, nah ya berarti langkah pertamanya sama seperti di sebelumnya, kita buat reaksi kimianya. Ini sudah ada bantuan dari soal, katanya gas N2O4 terdisosiasi, berarti diuraikan ya. N2O4 terdisosiasi menjadi NO2. Oke, nah di sini kan nitrogennya 2, di kanan baru 1, supaya setara dikali 2. Nah, ini mula-mula kayak tadi bereaksi setimbang. Oke, nah di sini kan awalnya nggak ada tuh. Kalau pengen nggak bentuknya pecahan atau desimal, kalian pakai angka genap aja. Misalnya di sini 10. Boleh pakai angka berapapun di sininya, boleh 1, boleh 2, boleh 3, boleh 4, boleh 5, dan seterusnya. Hasilnya pasti sama. Kan di sini terdisosiasinya berapapun boleh. Karena nggak dicantumkan. Nah, misalnya biar nanti 20% itu kan biar nanti 0,2 ya. Biar nggak bentuknya koma-komaan, kita 10 aja, 10 mol. 20% dari 10 mol itu berapa? 2. Nah, biar hasilnya nggak bentuk desimal. Nah, berarti ini itu. Ini bebas ya. 10 mol itu bebas. Ini 10 mol bebas. Bebas. Boleh 1 mol, boleh 2 mol, boleh 3 mol, seterusnya sama hasilnya nantinya. Nah, kalau N2O4 itu 2 mol, yang koefisiennya 1, kalau 2 berarti 2 kalinya, berarti berapa? 4 mol. 2 kalinya ya. Kalau 1 koefisien itu 2 mol, kalau 2 berarti 2 kalinya, berarti 4 mol. Nah, sekarang kita hitungkan ini awalnya 0. 10 dipakai bereaksi 2. Sisanya berapa, Torik? Taher, Torik? 8. Oke, benar banget. 8 mol. Fadilah, awalnya 0, dihasilkan 4 mol. Jadi berapa mol, Fadil? Apa Zat? Maaf.
Awalnya Ya. 0, dihasilkan 4 mol. Jadinya berapa? 4. 4 juga. Nah, rumusnya kan Kp itu kanan dibagi kiri ya, tekanan kanan dibagi tekanan kiri. Berarti tekanan dari NO2 pangkat 2 dari koefisiennya dibagi tekanan dari N2O4. Nah, ada nggak tekanan masing-masing? Nggak ada, adanya tekanan total. Nah, untuk mendapatkan tekanan masing-masing zat, itu dibandingkan dengan molnya. Berarti di sini, 8 sama 4 itu perbandingannya berapa? 2:1. Berarti untuk mencari tekanan dari NO2, itu molnya, mol NO2, dibagi mol total. Dikali tekanan total. Dikali tekanan total. Petot ya, tekanan total. Oke, berarti kelihatan nggak nih? NO2 molnya berapa? 4 per 12 ya. Totalnya 8 ditambah 4, 8 ditambah 4, 12. Nah, dikali petotnya. Petotnya 3. Nah, berarti 4 dikali 3 dibagi 12 berapa? 1 mol. 1 ya, ATM. 1 ATM. Nah, kalau NO2 itu 1 ATM, berarti, kan ini supaya cepet nih ya. Kalau 1 itu 1 ATM, berarti kalau 2 berarti berapa ATM? N2O4. Berarti 2 kalinya kan? Berarti 2 kali 1. Berarti berapa? 2 ATM. Udah, tinggal dimasukin. PNO2 itu kan 1. Berarti 1 dikuadratin per 2 pangkat 1. Berarti ya tetap aja 1 per 2. Berarti jawabannya adalah 1 per 2 atau boleh jawabannya 0,5. Boleh 1 per 2, boleh 0,5. Kayak gitu. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Jadi langkah pertama itu membuat reaksi kimianya, yaitu terdisosiasinya N2O4 menjadi NO2. Nah, karena ini belum setara, maka kita setarain. Dari nitrogennya saja kita bisa tahu koefisien dari NO2. Karena sebelah kiri itu ada 2 atom, sebelah kanan baru 1, maka supaya setara harus dikali 2. Nanti oksigennya pasti ngikutin. Nah, kita buktikan. Misalnya, di sebelah kiri 4. Awalnya 2, 2 kali 2, 4. Nah, berarti sudah setara. Nah, untuk mula-mula, molnya berapapun kita masukkan, itu hasilnya pasti sama. Ini kenapa Ustadz pakainya 10 mol, supaya nanti 20%-nya itu bukan desimal atau pecahan. Jadi supaya angkanya angka bulat. Kayak gitu. Boleh pakai 100, Ustadz? Boleh. 100 misalnya di sini. 100 di sini berarti 20, berarti sini 80, di sini 40. Sama aja perbandingannya 2:1. Oke, kita cukupkan pertemuannya, belajar pembahasan penilaian hariannya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.